bayar Ya, atau oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kan kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? No, itu Pak. Coba dibawa orangnya, Pak. Nah, Dibawa Saya orangnya, Pak. bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. lulus dari mana? Dari SMA saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya, terus Iya, kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, sama. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, Ah, wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek Pak. Proyek Dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. perpisahan sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Nah, iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa Ya dicicil. membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, oke. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Yes. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Ah. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Ya. Terakhir, ada iya. interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir, saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu loh. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua. Karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat Enggak gitu Pak. Kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang, Ya, cuman pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Ya, oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati.
Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan. Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? Perlu. Kalau Ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal Pak. Iya lah. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung, Pak. Iya. Ibu mendukung saya, saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar Setuju Pak. Iya, setuju. Jadi banyak pengeluaran. Iya, Pak. Jadi orang mau Pak. Iya, membebani orang tua. Iya. Lah kemarin kan ada yang nangis-nangis tuh di podcast saya di TikTok saya ada kan? Karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Loh, saya ini sayang sama rakyat. Ini rakyat Jabar nggak akan berubah nasibnya kalau nggak dirubah pola hidupnya. Artinya gini loh, kan banyak akibat kebutuhan saya ini nanganin udah ratusan. Untuk biaya wisuda pinjam 2 juta ke Bang Emok. Iya, Bang Emok Pak. Mau kagak mau tuh buat anak tuh orang tua. Iya. Banyak yang begitu. Ada ada Pak. Hah? Iya, yang enggak ada Jadi pinjam. Hah? Iya, Ini pinjam kan Bang Bang Emok. Emok semua. Sebagian. Ini tuh gimana? Ini kan harus benar cara berpikir. Emang iya saya benar. Oke. Iya. Nih, ibu setuju apa ibu saya berlakukan lagi wisuda suruh bayar 2 juta, 3 juta plus studi tour jadi 5 juta? Jangan Pak, udah mendingan kagak usah ada gituan Pak. Mendingan Jangan semua orang Dia, mampu, dia Pak. pengen loh, keluarga Mungkin ini dia pengen. mampu, Pak. Nih, Mbak, Neng coba lihat tuh orang tuanya. Jadi jangan hanya berpikir, Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja. Tapi yang lain banyak yang berat. Mohon maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, maksud saya ditekankan di sini ya Pak, bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimin aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah, bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semuanya kan berarti seneng Pak. Oke, saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Nggak akan bisa. Setiap sekolah punya gaya yang berbeda. Saya bilang kamu pengen acara wisuda, pengen acara perpisahan, bikin aja teman-teman kamu kumpulin OSIS, Pramuka, Paskibra, organisasi, silahkan aja bikin, tapi di luar ketentuan sekolah. Nggak boleh ada pungutan di sekolah. Kenapa? Nanti yang dibulinya kepala sekolah, dilapor-laporinnya kepala sekolah. Kepala sekolah itu ngikutin keinginan siswa. Saya sudah bertemu kepala sekolah yang dia mengeluh, Pak, kalau tidak dilaksanakan anak-anaknya protes sama saya. Tapi ketika saya laksanakan, saya diperiksa. Di sekolahnya sampai bikin band 150 juta dari Jakarta. Nah pertanyaannya adalah, nih yang lain, ibu semuanya punya 1,5 juta untuk perpisahan? Enggak. Tidak Pak. Sehari-hari cukup buat makan aja. Nah jadi Pak. speak up itu juga harus mewakili warga kebanyakan. Ini gubernurnya lagi bela rakyat, biar rakyat nggak pada susah. Ini pengen pada susah. Jadi gini loh, jadi kenapa tidak mendapat sambutan positif dari netizen speak up-nya? Karena netizennya jadi aneh.
Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bank Emok, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin, bekas dulu kegiatan apalah, perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Gitu loh. Jadi kan saya tuh jadi melihat pemandangan menjadi aneh. Buat ngontrak rumah aja nggak punya, ini masih ngurusin pengen wisudaan.